Halo sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini, dimana ternyata Ratu Adil itu memiliki kualitas dalam iman. Jadi Ratu Adil itu pribadi yang berkualitas secara rohani. Ratu Adil itu imannya iman yang berkualitas, dimana kita itu seharusnya sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kita tuh seharusnya memiliki iman yang berkualitas gitu. Milikilah iman yang berkualitas. Apa yang dimaksud iman yang berkualitas itu? Ada beberapa tips cara supaya iman kita itu berkualitas. Dimana yang pertama itu kita tuh harus percaya penuh. Pokoknya percaya, ya. Pokoknya itu percaya penuh. Percaya 100% percaya penuh. Pokoknya percaya penuh 100%. 100% percaya. Kalau Tuhan itu yang terbaik gitu. Sehingga kalau kita punya iman yang berkualitas, kita harus percaya penuh. Percaya penuh di dalam Tuhan. 100% harus percaya. Lalu yang kedua, bila mana ada banyak hal yang ingin menjatuhkan iman kita, banyak hal yang ingin menggoda kita. Banyak teman ingin mengajak kita mabuk-mabukan. Banyak teman ingin mengajak kita berkata-kata kotor, berbuat hal yang tak senonoh. Bila mana aja teman yang mengajak kita kumpul kebo, apalagi kalau berzina gitu ya, itu akan menodai iman kita gitu. Itu akan menodai kualitas iman kita. Iman kita nggak jadi berkualitas. Kalau kita ingin memiliki iman yang berkualitas, kita harus bisa menjaga hati kita, menjaga hidup kita, menjaga diri kita. Ya, kalau diajak berbuat jahat ya, no. Anak Tuhan tidak diajarkan berbuat jahat. Kalau diajak-ajak mainan kotor ya, no. Anak Tuhan nggak main-mainan kotor gitu ya. Kalau diajak berzina, no. Anak Tuhan itu nggak main zina-zinaan. Kalau diajak kumpul kebo, no. Anak Tuhan nggak kumpul-kumpul kebo-keboan gitu. Nggak ada itu kumpul kebo apa, itu kumpul kebo, nggak ada. Ini anak Tuhan yang murni. Ini anak Tuhan yang berkualitas. Bukan anak dunia yang penuh dosa. Bukan anak-anak dunia yang penuh kemerlap-kemerlik banyak dosa gitu. Karena anak-anak dunia itu banyak berbuat dosa. Banyak yang kumpul kebo, banyak yang misuh-misuh kata-kata kotor, berdusta, banyak yang berzina, banyak yang kumpul kebo. Itu adalah penampakan-penampakan anak-anak dunia. Sedangkan kita anak-anak Tuhan, kita bukan anak-anak dunia, no. Semua itu bukan tipe anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan sudah memiliki garis hidupnya sebagai anak Tuhan. Jadi kita itu kalau bisa memiliki iman itu yang berkualitas. Apapun bila mana ada hal-hal yang ingin menjatuhkan iman kita, kita dobrak. Imanku lebih kuat daripada dirimu. Imanku lebih kuat daripada dosa-dosa dan dosa. Jadi iman itu harus benar-benar dijaga agar apa? Kualitasnya itu benar-benar murni berkualitas. Lagi, kalau kita mau memiliki iman yang berkualitas, iman itu ibaratnya itu bibit tanaman. Kamu tahu ya bibit tanaman? Bibit tanaman itu kalau sudah ditanam, udah keluar tuh bibitnya, harus disiram. Harus kasih pupuk. Sama, iman itu bagaikan bibit tanaman. Perlu disiram, perlu dipupuk. Biar apa? Semakin
semakin bertumbuh dalam iman. Supaya apa? Iman kita menghasilkan buah-buah iman. Lalu bagaimana cara menyirami dan memupuk iman kita? Ya kita kalau ada pondok Daud atau rumah doa, ya kita ikuti rumah doa. Kalau ada pondok Daud, ya kita ikuti pondok Daud. Ibaratnya itu adalah siraman rohani, siraman iman. Kalau kita punya kitab suci, ya kita baca kitab suci. Kalau kita punya Alkitab, ya kita baca Alkitab. Supaya apa? Kita pupuk, kita pupuki, kita sirami. Dengan kita membaca Alkitab itu ibaratnya pupuk iman, pupuk rohani. Sedangkan kita dengan ikut rumah doa, pondok Daud, doa profetik, lalu kita adakan mendengarkan lagu-lagu rohani, kita menyanyikan lagu-lagu rohani, itu adalah siraman iman, siraman rohani kita yang menguatkan dan membuat iman kita semakin berkualitas. Bila mana iman kita berkualitas, hati kita berkualitas, dari iman itulah, dari hati itulah akan terpancar kualitas hidup, kualitas dari hati, kualitas dari hidup yang menjadikan hidup kita bercahaya, menjadikan hati kita bercahaya dan berbau harum, semerbak baunya seperti bau surga. Jadi bau harumnya tuh bukan bau harum bunga, bukan bau harum kemenyan, bukan bau harum dupa, bukan bau harum minyak wangi. Tapi bau harumnya itu adalah bau harum surga. Karena apa? Hidup kita, iman kita itu berkualitas, tersirami, terpupuki secara rohani, secara iman, sehingga membuat kita bersinar dan membuat kita berbau harum, seharum aroma surga. Bayangkan, belum ada di surga saja kita sudah memiliki aroma surga. Ini membuat saya tuh teringat doa Bapa kami. Ya, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu ya. Dan lalu ada yang bunyinya gini, jadilah kehendakmu di dunia, di bumi seperti di surga. Apa maksudnya kata doa Bapa kami? Di bumi seperti di surga. Maksudnya apa? Supaya ketika kita ada di bumi, ketika kita hidup di bumi, kita merasakan hidup di dalam surga. Hidup kita damai, tenang, tentram. Hati kita tentram, tenang, damai. Hidup kita seakan-akan ada di surga. Orang lain hidupnya panas bagaikan di neraka, banyak hutang, banyak yang punya masalah, banyak yang memikirkan banyak masalah, memikirkan banyak keribetan gitu ya. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita memiliki iman yang berkualitas. Di bumi seperti di surga. Maksudnya apa? Ketika kita hidup di bumi, kita jadikan kehidupan kita seperti di surga. Kita hidup di dalam surga walaupun kita ada di bumi. Itu benar-benar sungguh luar biasa kan? Maka kita harus punya iman yang berkualitas. Inilah kilasan video kali ini, dan Ratu Adil miliki iman yang berkualitas. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.